Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pada pertemuan ini kita akan melanjutkan kuliah kita game design tentang game mekanik. Ya. Definisinya sendiri menurut ini game design launch. Ya. Game mekanik adalah perangkat yang diberikan oleh pemain kepada desainer oleh desainer yang memungkinkan mereka mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya. Jadi video game dapat memiliki game mekanik yang tidak terhitung jumlahnya, yang semuanya digabungkan atau bekerja sama untuk menciptakan pengalaman bermain bagi gamer ya. Jadi perangkat dan cara bermainnya dari sebuah game itu ya adalah game mekanik ya. Game mekanik ini menentukan apa yang pemain lakukan untuk menghabiskan sebagian besar waktunya dalam game. Nah, misalnya Anda main game apa? Game Mobile Legend. Kira-kira apa yang membuat Anda itu betah main game Mobile Legend atau PUBG atau Free Fire? Tentu masing-masing game itu ada sesuatu yang membuat Anda ketagihan, ya. Atau Among Us, nah, lagi ngetren tuh. Gimana, ya? Jadi nanti bisa Anda sebutkan nanti ya. Contoh dari game mekanik itu adalah seperti ini, seperti Mario Kart ya. Jadi dia game mekaniknya adalah mengemudi kendaraan dan menggunakan kemampuan untuk menghalangi pembalap lain. Nah, kemudian Galaga melawan pasukan musuh dari pesawat luar angkasa sambil menghindari proyektil atau peluru ya. Shadow of Colossus ya, mendaki, menjelajah dan bertempur. Super Smash Brothers menghancurkan pemain dari platform dan menghindari kerusakan. Jadi banyak ya, contohnya banyak sekali yang biasanya anak-anak tuh sukanya Minecraft ya, mengumpulkan sumber daya, membangun tempat berlindung dan mengkonsumsi makanan untuk tetap hidup ya. Ini sangat menantang ya, jadi kita bisa membuat dunia kita sendiri ya, Minecraft itu. Atau mungkin yang lain lebih senang balapan dan seterusnya, itu masing-masing orang sendiri-sendiri ya. Kemudian cara membuat game mekanik yang baik itu bagaimana? Jadi dari desainer dulu, lalu nanti kalau sudah diajarkan ke pemain, diuji cobakan, baru nanti bisa mengeluarkan versi-versi yang final ya. Pertama mungkin alpha, beta ya. Jadi cara membuat game mekanik yang baik itu satu, Anda mau buat seperti apa ya. Kemudian bagaimana supaya mungkin Anda sendiri ya pengalaman Anda senang main game itu ada kombinasi tombol apanya sih, atau musuhnya gimana, atau ada multiplayernya atau apa, atau ada hadiahnya dan seterusnya. Itu yang membuat Anda senang tuh apa. Kemudian Anda merasa tegang saat bermain sampai teriak-teriak dan seterusnya, itu kenapa? Itu bisa jadi inspirasi bagi Anda ya. Sampai ada yang kita lihat tuh ada membanting-banting konsolnya dan seterusnya. Nah, itu ya. Ada yang sampai nggak mau pulang dan seterusnya. Kemudian membuat penasaran. Wah, ini biasanya game-game yang memiliki fitur-fitur untuk menyembunyikan item-item tertentu. Nah, ini kita kadang-kadang harus menekan tombol apa pada lukisan apa ya, di belakang lukisan ya. Dulu saya pernah main game, lupa namanya game, tapi pakai DOS ya waktu itu. Itu banyak sekali tombol-tombol rahasianya sehingga menyebabkan rasa ingin tahu kita semakin tumbuh ya.
Ini kalau sudah, nanti kita harus segera menentukan game mekanik inti kita apa, ya, sehingga bisa segera diaplikasikan, diimplementasikan, segera dirancang dan seterusnya, ya. Jadi ini untuk game yang disukai orang banyak, ini cenderung nggak mungkin desainernya satu orang, ini melibatkan banyak orang, ya. Psikologi, kemudian gamernya sendiri yang sudah, ini gamer-gamer tingkat tinggi itu biasanya sudah tahu gimana cara, oh dia tuh tantangannya gimana, merasa tertantang jika gimana. Jadi semua masukan-masukan itu digunakan untuk merancang sebuah game yang bagus, yang memiliki game mekanik yang bagus, ya. Misalnya kalau kita di sini, misalnya Anda itu sudah yakin Anda segera merancang sebuah game. Contohnya misalnya game yang dimana Anda memiliki kemampuan untuk menerbangkan benda, atau seperti Avatar, Anda bisa mengendalikan air, ya, melawan negara api dan seterusnya, ya. Kemudian dari situ Anda bisa mendapatkan ide-ide lain, misalnya benda yang Anda terbangkan itu bisa Anda rubah wujudnya, bisa Anda kendalikan, bisa Anda tarik, bisa Anda lemparkan dan seterusnya, ya. Jadi bisa Anda tambah-tambah sendiri, ya. Pokoknya banyak berimajinasi, banyak nonton film, itu bisa, ya. Ya. Dan kemudian perlunya menyeimbangkan game mekanik, ya. Kalau misalnya game mekanik itu hanya pada tombol-tombol itu saja yang dominan, itu biasanya ada beberapa pemain yang merasa bosan, kok gini-gini aja, gak ada tantangannya, ya. Misalnya musuhnya gitu-gitu aja, nanti gampang ditebak, munculnya dari sana dari sini, ya, dan seterusnya. Ini perlu diseimbangkan, ya, dari cara bermainnya, musuh-musuhnya, ini perlu diseimbangkan, ya. Makanya ada prinsip balancing of game mechanics, ya. Jadi menyeimbangkan game mechanics sehingga pemain itu tidak merasa bosan, ya. Tips selanjutnya adalah bagaimana mengajari pemain, ya. Mengajari pemain itu maksudnya ya bisa kita beri mereka produk alpha beta, kemudian mereka suruh main, dari situ mereka bisa memberikan feedback kepada kita. Oh, ini menyenangkan, oh ini membosankan dan seterusnya, menantang dan seterusnya. Jadi dari situ bisa dilihat seberapa jauh progres kita, ya. Jadi ada banyak sekarang game-game online, pada saat dimainkan di awal itu mereka memberi clue-clue terus, ya. Misalnya bendanya bersinar, maksudnya berkedip, ya, ngebling gitu supaya diklik, ya, supaya di situ dia si pemain sudah terbiasa untuk bermain gamenya. Kemudian ada beberapa hal yang perlu dihindari dalam mendesain sebuah game mechanics pada sebuah game, yaitu menggunakan game mechanics yang tidak cocok untuk audiens Anda. Anda perlu melihat kadang-kadang dari segi umur, anak-anak yang kecil juga tidak terlalu cocok untuk menggunakan kombinasi tombol-tombol yang begitu banyak, ya. Mereka kepinnya sederhana dan seterusnya. Kemudian juga kalau untuk anak-anak remaja, jika terlalu sederhana juga mereka bosan. Jadi harus disesuaikan.
mungkin dari negaranya atau dari budayanya, dari umurnya, itu bisa dilihat versi supaya cocok ya. Kemudian tidak memiliki variasi yang cukup, jadi caranya tombol itu aja ya, misalnya untuk main ya. Kemudian juga musuhnya jalannya gitu-gitu aja, gampang ditebak. Kita main lagi dari awal, gitu lagi, maksudnya sama aja. Oh, akhirnya nanti kita apal, nanti musuhnya dari sini kita pukul, menang sudah ya, udah tahu selahnya. Kemudian tidak konsisten, misalnya cara menggunakan apa namanya tombol-tombolnya berubah-ubah setiap versi. Nah, ini bisa menyebabkan orang bingung, ini di versi yang kemarin seperti ini kok sekarang seperti ini ya. Nah, jadi harus konsisten sehingga orang itu misalnya mau pakai versi Mario Bros versi berapa itu lebih tidak cenderung tidak berubah, atau Mobile Legend versi berapapun misalnya ada yang baru, update terbaru tidak merubah cara bermain di awal, hanya mungkin tantangannya perlu ditambahkan, misalnya seperti itu. Kemudian cara mencari ide untuk game mekanik ini bisa dilihat ini dari pengarangnya, dari pengarang artikel ini, bisa ke situs seni ya, misalnya ke Pinterest atau DeviantArt atau apa, Anda bisa ngelihat mungkin dari karakternya, atau mungkin Anda perlu melihat film, buku dan seterusnya, ini bisa dilihat ya, banyak informasi ya dan seterusnya. Kalau menurut saya kebanyakan mungkin dari imajinasi dari film itu bisa sangat membantu ya. Kadang-kadang malah ada bisa sebuah game itu muncul dari sebuah film atau sebuah film muncul dari sebuah game. Jadi bisa menjadi inspirasi bagi yang lain ya. Kemudian cara yang paling mudah untuk mengembangkan sebuah game adalah Anda memainkan sebuah game yang menjadi standar, lalu Anda kembangkan menjadi game-game yang lain, misalnya Mobile Legend, misalnya bisa menjadi inspirasi untuk mengembangkan game yang lain seperti PUBG atau apa ya, Free Fire ya. Jadi Anda bisa melihat ya. Tapi yang paling ini biasanya juga dari imajinasi ya. Kita kalau sering berimajinasi akan muncul ide-ide yang bagus ya. Kita harus menemukan mood itu sehingga ide kita bisa banyak ya. Oke, itu aja untuk kali ini. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya sisipkan di slide ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.